Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, dalam masa biasa yang ke-30. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, sudilah datang menyampaikan sabda dan memberi kami kekuatan. Semoga Roh-Mu mengajar kami tentang kebenaran dan keadilan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Kamis, dalam masa biasa yang ke-30, diambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai 35. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok. Dan pada hari yang ketiga, Aku akan selesai. Tetapi hari ini dan esok dan lusa, Aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan merajam orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap. Tetapi kalian tidak mau. Sungguh, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kalian tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kalian berkata, terberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yerusalem menjadi sentral pewartaan kerajaan Allah oleh Yesus dan para murid. Di Yerusalem juga Yesus mengajarkan banyak hal dan menegaskan kepada para murid bahwa anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala untuk dihukum mati. Yerusalem saat ini menjadi pusat perhatian dunia karena dijadikan sebagai pusat pemerintahan bangsa Israel. Yerusalem memiliki histori manusia dan histori ilahi. Artinya, perpaduan antara penderitaan Yesus sebagai manusia dan Putra Allah tergenapi dan terlaksana di Yerusalem. Dan dari Yerusalem pula, berita tentang kebangkitan Yesus diwartakan ke seluruh penjuru dunia. Para saudara dan saudari yang
Tuhan cintai. Yesus tidak peduli tentang hukuman mati. Yesus tetap fokus kepada misi perutusannya di dunia, yakni mewartakan kerajaan Allah dan kabar gembira Injil. Ia tetap melakukan perbuatan baik dan menyembuhkan orang sakit. Ia siap sedia menerima konsekuensi sebagai putra Allah, ditolak dan dibenci oleh Herodes. Yesus tetap menjalani semua perutusannya di Yerusalem sampai semua terpenuhi, dan bahwa putra Allah akan menjalani jalan salib serta dihukum mati di kota Yerusalem. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kisah penderitaan, wafat dan kebangkitan Yesus di Yerusalem telah menggerakkan hati banyak penduduk dunia untuk mengikuti dan percaya kepada Yesus, bahwa Dia adalah putra Allah yang hidup. Hidup, kematian dan kebangkitan Yesus menunjukkan sebuah proses perjalanan iman Kristiani yang dahsyat. Semua yang indah dan mulia mesti dilewati dengan kesabaran, ketekunan, kesetiaan, dan pengorbanan yang tinggi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, orang beriman tidak pernah berjalan dan berjuang sendiri. Sekalipun tiada manusia yang menolong, Allah memiliki cara untuk membuat hidupnya punya arti. Penolakan dan penderitaan yang dialaminya demi Injil pasti meninggalkan pelajaran. Maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita semua dipanggil untuk berani mengajarkan kebenaran dan meninggalkan jejak, supaya setiap mata yang melihat, mengikuti, dan yang percaya bertobat. Sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita diajak agar jangan pernah takut. Kenapa? Karena setiap perjalanan hidup kita tidak berjalan seorang diri. Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita, seperti kata-katanya sendiri. Pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Barang siapa yang percaya dan baptis akan diselamatkan, dan barang siapa yang tidak percaya dan menolak untuk dibaptis akan dihukum. Dan percayalah bahwa aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang berani tanpa takut untuk bersaksi tentang Injil dalam seluruh kehidupan kita. Maju terus sebagai bentara Injil. Semoga dunia semakin diliputi oleh kegembiraan sejati, karena semakin banyak orang diantar untuk bertemu dengan Tuhan. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.